pemerintah nggak usah ada keraguan, kami siap membahas RUU itu dan tergantung Pak Presiden nanti siapa yang akan ditunjuk, menteri mana yang akan ditunjuk untuk mewakili Presiden dalam membahas RUU tentang perampasan aset ini. Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut mafia manapun, saya tidak takut. Untuk kesekian kali lagi, di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan. Guys, ini Presiden Prabowo Subianto Guys, Presiden memerintahkan kepada seluruh anggota Dewan untuk mentancap gas mempercepat pengesahan RUU perampasan aset. Hal ini teman-teman disampaikan langsung oleh pihak istana yang memang geram karena ya perintah langsung dari Pak Prabowo tidak dianggap ya. Malah seperti angin lalu bagi para anggota Dewan kita terhormat. Baru kemarin akhirnya ini Komisi 3 ya, Bapak Habibur Rahman ini angkat bicara terkait ya lambatnya pengesahan RUU perampasan aset dalam salah satu rapat di Komisi 3 DPR ya. Ini Pak Habibur Rahman itu Ketua Komisi 3 memastikan RUU perampasan aset bakal masuk prolegnas program prioritas DPR RI tahun 2026 dan ditargetkan bulan Juli ini sudah rapat paripurna. Jadi ini DPR meminta kita bersabar kembali, teman-teman. Intinya kita harus bersabar. Mereka sedang bekerja, sedang mendengarkan berbagai saran dari sini, dari sana terkait RUU perampasan aset. Yang mirisnya, teman-teman, ini Pak Prabowo bahkan kemarin Prof. Yusril sudah mengatakan, ini Pak Prabowo meminta secara langsung loh, menelpon secara langsung para pimpinan DPR untuk ya segera eksekusi hal ini, segera lakukan rapat paripurna karena kami membutuhkan instrumen yang kuat untuk memberantas korupsi. Kenapa, teman-teman? Kita butuh RUU perampasan aset. Kita lihat korupsi MBG, teman-teman. Itu Dadan, ya, sehari dapat 1 miliar. Anda kerja seumur hidup, ya, mungkin nggak dapat 1 miliar, teman-teman. Ya, gila, ini 1 hari dapat 1 miliar. Dan itu cuma bonus, belum dari proyek-proyek yang lain. Nah, jadi DPR kalau misalnya mengakses bisa menggolkan ini RUU perampasan aset ini bakal jadi sejarah positif. Sejarah bagus bagi Indonesia dalam perangnya melawan korupsi. Hari ini kita bakal tengok dulu teman-teman perintah langsung dari Presiden dan juga jawaban dari DPR seperti apa. Apakah mereka akan merespon perintah Presiden atau ya hanya menganggap itu cuma angin lalu seperti perintah Pak Jokowi juga nggak dianggap oleh para anggota Dewan terhormat kita di Senayan. Yuk teman-teman, simak video berikut ini. Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut mafia manapun, saya tidak takut. Untuk kesekian kali lagi, di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Teman-teman, mari saya tanya satu hal. Kenapa rakyat Indonesia harus bayar pajak, bayar listrik mahal, beli beras dengan harga naik turun, sementara pejabat-pejabat busuk bisa hidup bak sultan, tidur di rumah mewah, jalan pakai mobil miliaran, anak sekolah di luar negeri, dan rekeningnya gemuk sampai nggak muat lagi? Kenapa rakyat kecil kalau telat bayar kredit motor, langsung ditarik debt collector, tapi pejabat maling triliunan justru aman, bahkan masih bisa nyalon lagi di politik? Jawabannya jelas, karena hukum kita selama ini ompong. Rakyat dibikin budak aturan, sementara elit jadi raja. Tapi sekarang, ada satu senjata yang bisa membalik keadaan. RUU perampasan aset. RUU ini revolusioner, bukan basa-basi. Intinya sederhana tapi mematikan, aset hasil kejahatan bisa langsung dirampas negara, tanpa harus nunggu pelakunya dihukum pidana.
Jadi fokusnya bukan lagi pada orangnya, tapi pada barangnya. Inilah civil forfeiture ala Indonesia. Bayangin, ada pejabat yang gaji cuma 20 juta, tapi punya villa di Bali, mobil sport 3 biji, rekening miliaran. Kalau ditanya dari mana asalnya, dia nggak bisa jawab. Ya udah, negara bisa langsung bilang, terima kasih, ini milik rakyat sekarang. Lebih jauh, RUU ini bisa nyikat aset yang disembunyikan atas nama istri, anak, ponakan, bahkan yayasan. Kalau ketahuan nggak seimbang dengan penghasilan resmi, bye-bye. Dan jangan salah, RUU ini bukan cuma soal korupsi. Mafia narkoba, mafia tambang, judi online, pembalak liar, penyelundup besar, semuanya kena. Karena yang disasar bukan sekadar pelaku, tapi aliran uang haram yang merusak ekonomi bangsa. Sekarang, siapa yang paling ribut nolak RUU ini? Jawabannya gampang, para elit yang takut hartanya ketahuan. Mereka bungkus penolakannya dengan kata-kata manis, ini berpotensi melanggar HAM, bisa sewenang-wenang, bisa salah sasaran, lucu nggak sih? HAM baru mereka ingat kalau nyangkut harta pribadi. Tapi waktu rakyat kecil ditindas, waktu buruh diperas, waktu petani digusur, mana teriakannya? Sunyi. Ironinya, mereka bisa tidur nyenyak dengan rekening hasil bancakan. Sementara rakyat bangun tidur mikirin besok makan apa. Jadi jelas, siapa yang nolak RUU ini, berarti dia sedang membela kepentingan siapa? Rakyat atau kantong pribadinya? Kalau RUU ini lolos, rakyat bisa punya sedikit napas lega. Bayangin kalau setiap aset haram bisa ditarik ke negara. Berapa triliun yang bisa dipakai buat bangun sekolah, rumah sakit, jalan, subsidi pangan. Selama ini kita lihat kasus besar kayak BLBI, Jiwasraya, EKTP, uang triliunan lenyap, negara gigit jari. Padahal kalau ada RUU ini, sebagian besar bisa dipulangkan. Dan jangan salah, perampasan aset ini juga bikin efek psikologis. Para pejabat maling jadi mikir 2 kali. Karena mereka tahu bukan cuma badan yang terancam penjara, tapi juga harta yang mereka meminta kepada DPR untuk segera membahas rancangan undang-undang ini. Dan seperti kita ketahui, RUU ini kan sebenarnya sudah diajukan pada masa pemerintahan Pak Jokowi pada tahun 2023 yang lalu. Dan dalam surat Presiden juga sudah menunjuk pada waktu itu Menteri Menko Polhukam, Pak Mahfud, dan Menteri Pak Yasona Lawli, Menkumham pada waktu itu, dan satu lagi menteri saya lupa ya, untuk mewakili Presiden membahas RUU ini. Hanya kan sampai sekarang RUU itu belum dibahas oleh DPR. Dan karena itu Pak Prabowo menegaskan juga kepada Pak Ibu Puan Maharani supaya DPR segera mengambil langkah membahas RUU ini. Dalam perkembangan selanjutnya, Menteri Hukum sudah melakukan rapat di DPR dalam rangka perubahan prolegnas, dan ini sudah memasukkan RUU perampasan aset ini dalam prolegnas tahun 2025-2026 yang nanti akan segera dibahas pada tahun ini juga. Mudah-mudahan pada tahun yang akan datang ini sudah bisa diselesaikan. Tetapi saya mendengar juga ada perkembangan baru bahwa DPR akan mengambil alih inisiatif ini, dan kami persilahkan DPR segera mau merevisi atau mau menambahi, itu diserahkan pada DPR. Tapi pada sisi pemerintah siap untuk membahas RUU ini kapan saja DPR menyerahkan RUU itu kepada Presiden. Jadi dari sisi pemerintah nggak usah ada keraguan, kami siap membahas RUU itu, dan tergantung Pak Presiden nanti siapa yang akan ditunjuk, menteri mana yang akan ditunjuk untuk mewakili Presiden dalam membahas RUU tentang perampasan aset ini. Kalau soal tim investigasi independen untuk korban yang meninggal itu akan dibentuk? Sampai hari ini kita menyerahkan kepada lembaga-lembaga yang sudah ada, ya. Artinya langkah-langkahnya itu kan sudah lebih konkret dilakukan. Jadi sementara ini pemerintah mendorong supaya polisi bekerja, kemudian Komnas HAM juga bekerja, lembaga-lembaga pelindungan saksi dan korban juga bekerja, dan kita memastikan di lapangan bahwa langkah-langkah hukum telah dilakukan dan on the track, sesuai dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan HAM. Bahwa Komnas mungkin punya pendapat, punya saran lain kepada pemerintah, ya kita tentu menghormati Komnas HAM sebagai satu lembaga negara independen untuk juga melakukan penyelidikan. Dan kami dengar tadi dari Ibu Ketua bahwa Komnas juga sedang melakukan penyelidikan dan belum selesai. Jadi kalau pemerintah kiranya cukup melihat bahwa dengan perangkat-perangkat pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang ada sekarang pun, kalau kasus ini bisa kita selesaikan, maka langkah itulah yang akan kita tempuh sementara ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para Wakil Ketua DPR RI, para anggota DPR RI, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat karunia dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir
dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Dalam 2 bulan terakhir, kita menghadapi berbagai perkembangan global dan nasional yang menjadi perhatian rakyat. Ketidakpastian ekonomi global menguji ketahanan fiskal dan moneter Indonesia. Di dalam negeri, masyarakat mencermati berbagai persoalan, mulai dari kualitas pelayanan publik, penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan, tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan. Di ruang digital, arus informasi yang bergerak telah meningkatkan disinformasi, memperuncing polarisasi, dan telah mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Fenomena ini juga ditandai dengan beredarnya berbagai berita hoaks dan informasi yang dimanipulasi, termasuk konten yang diduga sengaja diproduksi atau disebarluaskan untuk mendiskreditkan DPR RI. Beberapa kasus hoaks tentang DPR RI antara lain: hoaks berupa kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR RI, hoaks tentang DPR RI yang menolak pembahasan atau pengesahan RUU perampasan aset, hoaks menggunakan video lama atau old footage yang diberi narasi baru yang tidak sesuai konteks, dan lain sebagainya. Narasi tersebut mempertentangkan keberadaan DPR RI dengan rakyat, seolah-olah keduanya berada dalam posisi yang saling berlawanan, sehingga dapat mengikis kepercayaan rakyat terhadap lembaga perwakilan, melemahkan legitimasi institusi demokrasi, dan menghambat terciptanya ruang dialog publik yang rasional dan membangun. Kondisi ini tidak hanya menegaskan pentingnya kemampuan literasi media sosial bagi rakyat dan strategi komunikasi negara yang tepat, akan tetapi juga menuntut kehadiran negara untuk bekerja lebih efektif sehingga dapat membangun kepercayaan publik. Kepercayaan itulah yang menjadi modal sosial bagi stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan keberhasilan demokrasi. Dalam situasi seperti inilah bangsa Indonesia harus kembali kepada fondasi kebangsaannya, bersatu dalam membangun Indonesia dan memastikan bahwa kemajuan bangsa dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya oleh sebagian kecil kelompok. Oleh karena itu, DPR RI memandang bahwa menjaga persatuan nasional bukan berarti meniadakan kritik, melainkan memastikan bahwa setiap kritik bermuara pada perbaikan kehidupan berbangsa. Negara harus hadir, memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI bersama pemerintah terus menjalankan tugas dan fungsinya di bidang legislasi secara optimal dengan berpedoman pada program legislasi nasional. Keberhasilan prolegnas tidak hanya terfokus pada aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan aspek kualitas produk legislasi. DPR RI telah melakukan evaluasi prolegnas dengan mengacu pada kebutuhan hukum nasional. Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Perubahan Ketiga tahun 2026 sebanyak 69 rancangan undang-undang, dan perubahan keempat Prolegnas Rancangan Undang-Undang tahun 2025-2029 sebanyak 199 rancangan undang-undang. Oke guys, sudah kita simak ya informasinya. Jadi sekali lagi ini anggota Dewan berjanji teman-teman akan segera mengesahkan RUU perampasan aset. Pak Prabowo pun mendorong agar ya para anggota Dewan juga segera mempercepat pengesahan RUU tersebut. Cuman ya kalau misalnya teman-teman ini ya molor lagi, kayaknya wah kepercayaan publik ya akan kembali berkurang teman-teman. Ya mudah-mudahan saja itu tidak terjadi dan RUU perampasan aset bisa menjadi senjata pemerintah, senjata negara untuk memberangus para koruptor. Ya kita doakan saja. Terima kasih teman-teman. Kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.